Pelemahan nilai tukar rupiah terus mengkhawatirkan sejumlah investor, meski banyak juga dari investor falas yang mendapatkan keuntungan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Lantas, bagaimana prospek investasi valuta asing di tengah pelemahan nilai tukar? Kita akan membahasnya bersama dengan analis dari Monex Investindo, Johannes Ginting. Pak Johannes, apa kabar? Baik. Hai, Pak Johannes, kalau kita bahas mengenai rupiah ini, kenapa sih sebetulnya kenapa melemah? Ini kalau data terakhir tadi kita menunjukkan hampir menembus 12.100. Ya, nah, ini kenapa? Ya, tentu ada dua alasan ya, ada dua faktor. Pertama dari sisi internal, kemudian dari sisi eksternal. Dari sisi internal sendiri memang ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi pelemahan rupiah. Nah, salah satunya ya mungkin kita kan sekarang lagi menuju Pilpres gitu ya. Dan kita lihat bahwa berdasarkan hasil polling itu semakin ketat. Jadi ada ketidakpastian di market sehingga saya melihat para pelaku pasar cenderung merasa sedikit khawatir gitu ya. Jadi daripada mereka keliru dalam menempatkan portofolio mereka, nah maka mereka lebih memilih untuk mundur dan wait and see sampai nanti pemilu berakhir. Nah kemudian faktor yang lain juga kita bicara dari defisit ya, karena kita tahu salah satu faktor utama pelemahan rupiah di waktu-waktu yang lalu itu karena defisit kita yang semakin melebar. Jadi kemarin ketika dirilis mengenai defisit perdagangan yang juga masih cukup besar dibandingkan bulan Juli tahun lalu, nah ini membuat para pelaku pasar juga khawatir mengenai neraca perdagangan kita. Nah kemudian faktor selebihnya itu adalah kenaikan harga minyak yang cukup tinggi. Nah kita lihat bahwa ICP dari Indonesia sendiri itu adalah 105, sedangkan harga minyak mentah sendiri sekarang sudah di atas 105, 106, bahkan kadang-kadang menyentuh 107. Nah ini bisa jadi satu problem yang serius karena kita sendiri kan masih subsidi BBM. Itu berarti beban dari pemerintah akan semakin besar. Nah kemudian dari faktor eksternal sendiri, yang paling besar saya kira adalah apa yang terjadi di Timur Tengah ya. Nah karena Timur Tengah ini masih bergejolak, maka otomatis sekali lagi itu mempengaruhi juga dari harga minyak yang cukup tinggi. Baik Pak Johannes, ini kira-kira pelemahan rupiah sampai kapan? Iya, jadi kalau kita lihat dari situasi ini, saya kira para pelaku pasar akan lebih cenderung untuk memilih nanti sampai pemilu selesai. Karena ketika pemilu selesai, nanti baru akan kelihatan siapa kira-kira yang akan jadi pemenang, kemudian kebijakan-kebijakannya seperti apa. Nah itu saya kira akan sangat mempengaruhi nanti bagaimana para pelaku pasar akan mengambil sikap. Jadi saya kira setelah pemilu, biasanya rupiah akan cenderung menguat. Apakah juga akan terjadi sampai akhir tahun, akan mengalami penguatan begitu sampai akhir tahun? Ya, saya pikir kalau kita bicara apakah akan mengalami penguatan sampai akhir tahun, memang nanti akan banyak bergantung apakah ini berjalan dengan aman gitu ya. Dan kemudian sekali lagi yang paling utama saya pikir kebijakan-kebijakan. Bagaimana kebijakan nanti dari presiden yang baru tentu dalam hal mengatasi defisit anggaran gitu ya. Nah kalau itu terlihat sangat masuk akal misalnya atau konkret, saya kira itu bisa akan mendorong rupiah untuk lebih menguat dibandingkan level yang ada sekarang. Oke, baik. Ini kalau kemudian kita melihat melemahnya nilai tukar rupiah, berarti untuk para investor yang sudah bermain di falas, ini yang sudah dan juga belum, ini efeknya seperti apa? Ya, jadi dengan pelemahan rupiah tentu yang dulunya memiliki dolar ya, waktu dia membeli rupiah ketika rupiah menguat tentu akan mendapatkan keuntungan sekarang. Nah, tapi untuk kembali, kalau untuk artinya megang rupiah sendiri, sekarang kan bukan waktunya ya, karena nilai rupiah itu sendiri melemah. Nah maka kalau kita lihat apa yang paling menarik sekarang, saya pikir masih US dollar ya, karena sekali lagi US dollar itu adalah mata uang yang mendominasi 60% dari semua mata uang. Dan meskipun sedikit ada pelemahan akhir-akhir ini, tapi kedepannya saya lihat ada satu potensi besar bahwa dolar ini akan mengalami penguatan. Karena kita bicara mengenai kondisi ekonomi ya, dari tingkat penjualan rumah mengalami kenaikan, ya. Kemudian juga tingkat kepercayaan masyarakat Amerika juga meningkat. Lalu bicara juga dari tingkat pengangguran, juga sudah mengalami satu pemulihan yang cukup baik. Jadi saya kira cocok kenapa The Fed sendiri atau Bank Sentral Amerika sekarang melakukan tapering. Mereka mengurangi stimulus dan kemungkinan besar di awal atau nanti mendekati setelah 2015 kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Ini berarti pemulihannya membaik dan orang akan cenderung memilih US dollar. Untuk investor yang sudah bermain di falas, mereka punya dolar, mereka menyimpan dolar kemudian. Apakah ini berarti saat yang tepat kemudian mereka membeli dolar yang dalam jumlah yang lebih banyak lagi? Karena mengingat ini dolar lagi kuat-kuatnya. Ya, memang kalau kita lihat dari nilai rupiah kan sudah cukup melemah ya. Tapi perlu kita lihat juga bahwa pelemahan rupiah ini juga sudah cukup besar. Karena level 12.000 itu 12.100, 12.200 itu kalau saya perhatikan dari sisi technical sendiri itu sudah berada pada resisten ya, sudah cukup besar begitu. Jadi saya kira mungkin perlu tunggu dulu lah ya. Kita tunggu dulu nanti artinya
kondisi yang lebih stabil karena situasi ini masih bisa berubah dan kadang-kadang memang kalau rupiahnya sudah cukup melemah, biasanya akan terjadi penguatan-penguatan. Dan ini kan kita lihat nanti mungkin ada rilis defisit lagi ya. Kalau misalnya ada surplus dan sebagainya, maka rupiah akan kembali menguat. Saya pikir wait and see lebih bagus. Baik Pak Jo, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita akan masih membahas mengenai bagaimana kemudian investor bisa meraup keuntungan dari melemahnya rupiah. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Johannes. Kemudian akhirnya kita berbicara sekarang yang belum berinvestasi di Falas. Nah, ini Anda tadi bilang kalau mungkin sebaiknya setelah Pilpres. Apakah memang sikap itu yang paling direkomendasikan bagi Anda untuk orang yang ingin terjun di Falas? Ya sebenarnya tidak seperti itu ya. Tapi memang kalau kita mengacu kepada rupiah, tentu saja memang lebih jelas kalau setelah Pilpres gitu. Karena kan di sana nanti akan kelihatan kan bagaimana kira-kira respon dari market itu sendiri kan. Dan tadi saya katakan presiden yang baru juga akan memiliki kebijakan yang baru. Jadi kebijakan-kebijakan baru itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana pandangan dari investor ke depan kira-kira ya untuk sampai akhir tahun ini atau mungkin di tahun 2015. Nah, tapi untuk investasi Falas sendiri, saya pikir pilihannya kan bukan cuma dolar. Kita bisa transaksi juga di mata uang euro, kita bisa transaksi di mata uang pound sterling, yen Jepang atau juga Australian dollar. Jadi banyak pilihan-pilihan. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga sekarang gitu ya. Nah, saya melihat sebenarnya ada peluang. Nah, peluang misalnya untuk euro misalnya gitu ya. Nah, euro sendiri bergeraknya tidak terlalu banyak. Jadi bagi pelaku pasar yang cenderung suka yang jangka pendek atau yang short term saja, nah mungkin bagus untuk melakukan aksi beli euro kemudian jual euro karena range-nya itu tidak terlalu jauh. Nah, kemudian untuk yen Jepang sendiri, nah karena saya melihat memang sekarang ini kan kondisinya ada situasi yang tadi ya tidak pasti di Irak misalnya. Nah, itu membuat para pelaku pasar akan memilih safe haven. Nah, biasanya Jepang salah satu mata uang yang dijadikan sebagai safe haven. Memang agak sedikit menguat, tapi nantinya saya melihat bahwa karena kebijakan dari Jepang sendiri ingin terus menaikkan ekonomi mereka, maka biasanya akan terus menggelontorkan uang ya dalam bentuk stimulus. Ini berarti mata uangnya akan cenderung melemah. Jadi pegang dolar terhadap yen Jepang juga menarik. Termasuk juga pound sterling, karena pound sterling sendiri kalau dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, kondisinya jauh lebih bagus. Nah, kenapa sekarang mata uangnya menguat cukup signifikan dan bahkan diperkirakan ada peluang untuk menaikkan suku bunga. Jadi ada pilihan-pilihan itu sebenarnya untuk transaksi valuta asing. Oke, baik. Pak Jo, itu kalau misalnya mengenai Falas, adakah kemungkinan instrumen ataupun produk ekonomi lainnya, investasi lainnya, kemudian yang kita bisa mendapatkan keuntungan nih dari melemahnya rupiah? Itu apa mungkin? Ya, sebenarnya kalau kita misalnya ekspor misalnya ya, pasti ya kalau kita ekspor kan dengan pelemahan rupiah, nah itu berarti kan lebih kompetitif. Nah, itu berarti produk-produk yang kita jual ke luar negeri akan lebih banyak dibeli kan karena nilainya lebih murah. Nah, ini bisa menguntungkan begitu. Itu yang saya lihat kalau dari sisi pelemahan rupiah. Oke, baik. Terakhir Pak Jo, ini kemudian tips Anda kemudian bagi para investor yang melihat rupiah melemah, bagaimana mereka harus berlaku, menyikapinya bagaimana? Ya, sekali lagi kan memang apa yang dikatakan oleh pemerintah sendiri juga perlu kita beri perhatian ya, bahwa pelemahan rupiah ini sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Artinya apa yang terjadi dengan rupiah sekarang sebenarnya itu mencerminkan kondisi fundamental kita kan. Jadi nggak perlu panik gitu ya? Tadi tidak perlu panik. Kadang-kadang kan ada yang panik melihat, oh ini rupiah bisa ke 15.000, bisa 13.000 dan sebagainya. Mungkin tidak seperti itu. Sekarang itu mungkin sifatnya temporary saja, memang karena memang cocok dengan kondisi fundamental kita. Tetapi nanti kalau misalnya situasinya sudah berubah, misalnya harga minyak juga sudah mulai turun ya, kemudian tadi ya pemilu sendiri berjalan dengan baik, ada kebijakan-kebijakan yang cukup jelas mengenai kondisi ekonomi dan sebagainya, saya pikir rupiah akan mengikuti kondisi fundamental yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Johannes telah bergabung bersama kami. Selamat pagi.